Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nuhid. Setelah sekian lama nggak upload video karena klipan saya hilang gitu, dan entah kenapa saya tidak tergerak untuk mencarinya. Padahal sudah banyak sekali pertanyaan, mana video barunya, mana video barunya, mana video barunya. Tapi saya nggak tanggapi, saya diam saja karena ngapain juga ditanggapi. Wong pertanyaan-pertanyaan itu juga ya, muncul dari kepala saya sendiri. Terus kemarin clip onnya ketemu, saya bikin video dan itu cukup susah karena sudah lama nggak ngomong di depan kamera, terus ngomong lagi itu rasanya jadi ya, aneh banget. Ngomong di depan kamera itu aneh banget, tapi saya tetap bikin. Saya bikin beberapa untuk bisa diupload beberapa kali karena sudah lama nggak bikin video gitu kan. Setelah selesai saya cek, ternyata itu cuma bibir saya saja yang bergerak. Ya, kalau yang lain ikut gerak ya malah aneh juga sih. Cuma bibir saya doang yang bergerak, nggak ada suaranya. Itu sakit hati banget, sudah lama bikin video ternyata nggak ada suaranya. Nah, sekarang saya pakai HP aja. Tapi ini nanti harus menyatukan, itu kan ribet jadinya. Tapi nggak apa-apa lah untuk mengisi kekosongan. Ya gimana gitu ya, ngomong di depan kamera itu memang susah. Lebih mudah ngomong kalau ada partnernya gitu, entah satu orang, dua orang, bahkan ratusan orang, ribuan orang, itu lebih mudah ngomong di depan mereka daripada ngomong di depan kamera. Karena rasanya kayak orang gila gitu ngomong sendirian. Karena saya juga nggak pakai kameramen, ini HP yang saya taruh di tripod dan saya pakai kamera yang selfie. Ini bisa dilihat di kacamata saya pakai kamera yang selfie biar ya nggak terlalu sendiri banget aja gitu. Susah ngomong di depan kamera itu. Kalau ngomong di depan orang itu kan kita mendapatkan respon, entah satu orang atau banyak orang. Kalau kita melucu, mereka ketawa gitu. Jadi enak, saya ngelucu, mereka ketawa. Meskipun seringnya nggak ketawa sih. Tapi seenggaknya kan ada respon. Kalau saya emang sedih, mereka menangis, itu kan ada respon, enak. Tapi kalau kamera, nggak ada responnya. Ya ada sih nanti komentar kan, cuma kan nggak langsung gitu, sehingga rasanya aneh banget. Tapi ya sudah lah, pokoknya ini ngomong apa adanya, ngalor ngidul. Enggak lah ya, enggak. Saya akan membicarakan sesuatu yang berkualitas, membicarakan sesuatu yang banyak manfaatnya. Karena setelah lama nggak bikin video, masa sekali bikin video kok yang biasa-biasa aja kan, yo masa gitu kan. Kan harusnya ini menjadi surprise, menjadi kejutan setelah lama nggak bikin video. Ya, begitu bikin harus yang bagus gitu, pembahasannya yang berat. Mari kita membahas tentang utang negara. Apakah itu termasuk pembahasan yang berat atau enggak saya nggak tahu ya, karena kayaknya sekarang itu menjadi pembahasan yang sangat ringan sih. Nggak sekarang sih, dari dulu gitu. Cuma aneh saja, misalnya saya membahas tentang utang negara, utang saya sendiri aja susah bayarnya kok bahas utang negara gitu loh. Yo nggak apa-apa, cuma aneh saja gitu. Itu sama kayak kemarin ada orang bahas pemerintah, bahas presiden, bahas utang. Sampai dia itu apal loh, utang dari zaman Soekarno sampai zaman Jokowi itu apal utang negara. Tapi dia lupa utang sendiri gitu. Ngobrolin utang sampai berjam-jam di warung kopi, nongkrong macem-macem lah. Begitu waktunya bayar, sekalian besok aja. Lah ya bayar kopi aja. Enggak ini gitu. Enggak bisa. Ya bisa tapi kan ya utang juga. Sekalian besok itu kan ya utang juga. Sudah bahas utang negara kan aneh. Jadi kita bahas yang ringan-ringan saja lah ya. Kita bahas yang ringan-ringan saja. Ya anggap saja ini
Jackson gitu. Setelah lama nggak bikin video, terus bikin ya anggap saja Jackson, sehingga kalau nggak ada manfaatnya ya wajar. Saya juga nggak mempersiapkan, jadi ya udah ngomong apa adanya. Dan biar tidak terlalu menyesal, silakan tinggalkan video sekarang juga. Karena min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Cuma kemanfaatan itu beda-beda setiap orang. Terkadang ada sesuatu yang menurut saya manfaat, menurut orang lain enggak. Ada yang menurut orang lain manfaat, menurut saya enggak. Itu ya macam-macam. Ada yang bilang catur itu sangat bermanfaat, mengasah otak. Menurut saya enggak, itu buang-buang waktu saja. Melatih kecerdasan, ya cerdas, tapi cerdas hanya dalam hal catur. Semakin orang sering catur, akan semakin cerdas dalam bermain catur. Gitu tok. Gitu. Begitu dihadapkan dengan persoalan yang lain, ya sama aja menurut saya. Sehingga itu termasuk sesuatu yang sebagai seorang Muslim, menurut saya ya, karena saya menganggap catur itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya, ya sebaiknya ditinggalkan. Tetapi kalau itu dianggap sebagai sesuatu yang bermanfaat, ya nggak apa-apa. Musik, menurut orang lain mungkin itu sesuatu yang nggak ada manfaatnya, ngapain? Tapi bagi sebagian orang, musik itu ya sangat bermanfaat sekali, bisa sebagai pengantar tidur, bisa sebagai teman galau kan gitu, macam-macam. Bahkan ada yang dalam berzikir itu dengan musik itu kan ada, berarti ada manfaatnya, ada manfaat. Ya intinya apa yang tidak manfaat untuknya itu kan tarkuhu ma la ya'nihi. Berarti ini kan kembali ke min husni islamil mar'i, al mar'i ini. Sehingga kembalinya ke dia sendiri, bukan ke orang lain. Jangan melarang saya bermain musik atau mendengarkan musik karena itu menurutmu nggak manfaat. Kan menurutmu, ya kan? Bukan menurutku. Saya nggak main catur, tapi saya nggak akan melarang kamu bermain catur selama menurutmu itu bermanfaat. Gitu. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Ada hina. Gitu ya. Ya kayak ngomong gini nih, ya menurut saya ada manfaatnya, meskipun mungkin menurut Anda sekalian nggak ada manfaatnya. Manfaatnya bagi saya apa ngomong kayak gini? Ya latihan ngomong gitu. Latihan ngomong sehingga kalau nanti ada sesuatu yang baik atau sesuatu yang berkualitas di otak saya, bisa saya sampaikan dengan mudah ke kalian. Kalau saya nggak bisa ngomong, saya punya pikiran yang bagus, saya nggak bisa mengutarakan pada kalian. Sehingga apa yang tidak manfaat ini, itu bisa menjadi manfaat sebagai latihan. Kayak orang sedekah juga gitu. Saya nggak mau sedekah, saya nggak ikhlas. Oke, ketika kamu sedekah lalu kamu nggak ikhlas, itu mungkin kamu nggak mendapat pahala. Tapi bukan berarti itu nggak manfaat. Saya tidak membicarakan manfaat pada orang lain, karena itu tentu saja bermanfaat untuk orang lain. Misalnya ada orang kelaparan, kamu ngasih, itu kan bermanfaat untuk dia. Akhirnya yang dia kelaparan sebelumnya, dia bisa makan. Tapi manfaat untuk dirimu sendiri, yang meskipun ketika itu nggak ikhlas, kamu tetap mendapatkan manfaatnya. Kamu suka sedekah. Setelah suka sedekah, awalnya mungkin pamrih biar dipuji orang. Tapi lama-lama ya gitu-gitu aja gitu, pujian orang gitu-gitu aja. Sehingga akhirnya bisa bersedekah dengan ikhlas. Gitu. Itu proses. Jadi dalam setiap proses itu pasti ada manfaatnya. Setiap proses pasti ada manfaat. Dan ngomong juga gitu. Ya biarkan saja lah orang ngomong omong kosong. Selama tujuannya untuk kebaikan, bukan gini ya, bukan maksudnya ngomong sebagai tujuan, bukan. Maksudnya ngomong sebagai latihan agar nanti ketika mempunyai ide yang bagus kita bisa mengungkapkannya dengan bagus. Itu yang tujuannya adalah agar nanti bisa
mengungkapkan dengan bagus. Ya seperti ya latihan lah, istilahnya latihan. Jadi bukan tujuannya. Saya ngomong sekarang itu bukan tujuan, tapi latihan. Beda sama orang yang benar-benar kosong tapi sudah merasa itulah tujuannya gitu. Maksudnya dia nggak ngerti agama, sudah ceramah agama. Ya saya dalam saat yang lain ya sudah sebenarnya. Cuma di konteks ini ya saya latihan gitu loh. Di konteks ini saya latihan. Karena yang membedakan antara manusia dengan makhluk lain itu ngomong. Ya berpikir juga. Menariknya di bahasa Arab ngomong sama berpikir itu terkadang menggunakan kata yang sama. Natoko itu bisa berpikir, bisa ngomong. Dalam definisi manusia, al-insanu hayawanun natiq. Natiq itu bisa artinya ngomong, bisa artinya berpikir. Tetapi kita bisa memadukan keduanya dengan ngomong setelah berpikir, atau ngomong dalam pikiran juga bisa. Karena betapapun kita nggak bisa memisahkan antara ngomong dan berpikir. Apakah ada orang ngomong tanpa berpikir? Nggak ada. Semua orang ngomong pasti dengan pikiran. Ya ada dalam beberapa kasus misalnya saat ngelindur. Tapi sebenarnya itu ada pikiran, tetap pikir sebenarnya, tetap mikir gitu. Cuma tidak dalam kesadaran penuh gitu aja. Ngomong dan berpikir tidak bisa dipisahkan, nggak bisa. Tapi bukan berarti bahwa orang yang ngomongnya banyak itu pikirannya bagus, belum tentu. Bisa ngomong sampai berjam-jam berarti dia cerdas. Enggak seperti itu. Orang yang ngomongnya terus nyendat-nyendat berarti pikirannya buruk. Enggak seperti itu juga. Kita banyak menemui orang yang tidak pandai bicara tapi pikirannya bagus. Makanya saya ingin berlatih untuk ngomong agar nanti atau kapanpun ketika saya memiliki pikiran yang bagus, saya bisa ngomong dengan bagus gitu loh. Ada beberapa orang bahkan ulama yang sebenarnya pikirannya bagus banget, ide-idenya cemerlang banget, cuma cara ngomongnya nggak asik gitu sehingga orang nggak suka. Dan ada yang pikirannya nggak bagus, kosong lah, tapi ngomongnya yang pinter. Dan anehnya itu yang disukai orang gitu. Artinya ngomong itu juga penting. Ya, jadi setiap orang ngomong pasti berpikir, tapi orang bisa ngomong bukan berarti pikirannya bagus gitu. Bahkan ada orang ngomong gini, ini kalimat yang paling aneh. Dia ngomong dengan mulutnya, tapi kata-katanya adalah, oh itu tidak masuk akal. Pernah dengar seperti itu nggak? Oh itu tidak masuk akal. Padahal untuk sesuatu yang sebenarnya masuk akal gitu. Banyak orang yang mengungkapkan sesuatu yang luar biasa dengan tidak masuk akal. Luar biasa dengan tidak masuk akal itu beda. Luar biasa dengan tidak masuk akal itu beda. Mukjizat itu kalau dalam bahasa Arab disebut dengan khariqul adah, luar biasa, menyelisihi kebiasaan, itu mukjizat atau karomah untuk para wali. Tapi orang-orang kita menyebutnya tidak masuk akal. Nabi Musa misalnya tongkatnya bisa jadi ular. Oh itu tidak masuk akal. Nyeblek lautan terus lautannya jadi kering. Oh tidak masuk akal. Orang Islam nyembah Allah, Allahnya nggak kelihatan kok disembah, nggak masuk akal. Lucunya ada orang Islam sendiri yang ngomong, ya bertuhan ya emang nggak masuk akal. Tuhan itu nggak bisa dinalar.
Itu konteksnya dia kalah debat sebenarnya. Kalah debat. Padahal awalnya dia ngomong, orang Kristen itu nggak masuk akal banget. Masa Tuhan ada 3? Lah orang Islam gimana? Ya agama memang nggak masuk akal. Oke. Ya kalau dia bilangnya itu nggak masuk di akal saya, nah itu oke. Karena akal orang kan beda-beda. Akal orang beda-beda. Semuanya masuk akal. Kalau dia mau berpikir, Tuhan itu ada, apakah masuk akal? Masuk akal. Tuhan nggak ada, apakah masuk akal? Masuk akal. Tinggal akalnya siapa. Lalu dites mana yang lebih kuat, gitu loh. Nah, baru nanti kita akan menemukan setelah kajian yang mendalam bahwa yang masuk akal justru yang keberadaan Tuhan, yang ketidakberadaan Tuhan itulah yang nggak masuk akal, gitu kan. Cuman kalau perdebatan ini oleh orang-orang yang sering ngomong nggak masuk akal, maka itu nggak bisa diterima juga gitu. Kebenaran atau kemasuk akalan itu tidak bisa dinilai dari perdebatan dua orang yang berbeda porsi akalnya. Maksudnya gini, ada orang yang tidak percaya keberadaan Tuhan. Dia mengungkapkan logika, pokoknya ngomongnya pinter gitu. Sama orang yang mempercayai adanya Tuhan, terus dia berhenti pada Tuhan itu nggak masuk akal, nggak bisa dinalar. Sehingga dalam perdebatan itu kalah yang mempercayai Tuhan, terus yang tidak mempercayai Tuhan dia menang. Itu nggak bisa menjadi ukuran masuk dan tidaknya masuk akal. Maksudnya bukan menjadi ukuran suatu kebenaran gitu. Kenapa jadi ke sana ya? Oke, kita kembali ke utang negara.